Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi baru. Materinya yaitu tentang pasar persaingan monopolistik dan oligopoli. Simak videonya ya. Baik, langsung saja. Pengertian pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah termasuk pada jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini untuk melengkapi kekurangan dan jenis pasar persaingan sempurna, perfect competition, dan pasar persaingan monopoli. Pasar persaingan monopolistik identik dengan pasar persaingan sempurna. Jenis pasar persaingan monopolistik adalah jenis pasar yang memiliki banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang memiliki perbedaan karakteristik, differentiation produk. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar monopolistik. Adapun beberapa ciri-ciri pasar monopolistik diantaranya adalah terdapat banyak penjual. Ada banyak penjual tetapi tidak sebanyak yang ada di pasar benar-benar kompetitif. Karena perusahaan-perusahaan di pasar monopolistik berukuran relatif sama, produksi satu perusahaan kecil jika dibandingkan dengan seluruh pasar dengan semua produksinya. Barangnya bersifat berbeda corak. Karakteristik ini sangat penting untuk membedakan antara pasar monopolistik dan pasar persaingan penuh. Adapun karakteristik persaingan pasar monopolistik, yang pertama yaitu memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. 2. Diferensiasi produk. 3. Persaingan produsen tidak berdasar pada harga. 4. Kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. 5. Perkembangan teknologi dan inovasi. Adapun keseimbangan perusahaan dalam persaingan monopolistik yaitu 1. Keseimbangan jangka panjang. Dalam persaingan monopolistik tidak terdapat hambatan pada perusahaan-perusahaan baru. Keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah perusahaan di pasar. Akibatnya, perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, keseimbangan jangka pendek. Persaingan monopolistik masih lebih baik dilihat dengan berkurangnya dead weight loss dibanding pasar monopoli. Namun ini tidak efisien dibanding dengan pasar yang benar-benar kompetitif. Selanjutnya yaitu efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Membandingkan efisiensi perusahaan dalam penggunaan faktor produksi di pasar persaingan penuh dapat digunakan untuk melihat efisiensi perusahaan dalam penggunaan faktor produksi di pasar persaingan monopolistik. Dalam jangka panjang, efisiensi pemanfaatan faktor-faktor produksi di pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan monopolistik. Kami berasumsi bahwa biaya manufaktur di pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik adalah sama dengan perbandingan ini. Sedangkan karakteristik dalam pasar oligopoli yaitu dalam pengertian bahwa ketiga jenis pasar menghadapi kurva permintaan dengan kemiringan negatif. Pasar oligopoli dianalogikan dengan pasar monopoli dan pasar persaingan monopolistik. Perbedaan utama antara perusahaan oligopoli dan perusahaan di pasar lain adalah bahwa perusahaan di oligopoli dari dampak keberadaan mereka terhadap perusahaan saingan, dan mereka dapat mempertimbangkan reaksi pesaing saat membuat keputusan. Penilaian terhadap pasar oligopoli. Ada 3 karakteristik operasional setiap perusahaan yang harus kita perhatikan saat menilai baik tidaknya pasar oligopoli, yaitu 1. Efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Jika biaya marginal, harga efisiensi sumber daya akan tercapai, sedangkan biaya marginal, pendapatan marginal untuk perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi dan inovasi. Ada banyak alasan untuk berasumsi bahwa struktur pasar oligopoli adalah yang paling kondusif bagi perkembangan dan inovasi teknologi. Perspektif Islam terhadap pasar oligopoli. Para pelaku oligopoli akan menghadapi kurva permintaan yang berorientasi Islam jika benar-benar berkolaborasi. Islam adalah gaya hidup yang seimbang dan berkoordinasi dengan baik yang bertujuan untuk mencapai kepuasan manusia melalui pemenuhan tuntutan moral dan material, serta perwujudan keadilan sosial, ekonomi, dan persaudaraan. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan video pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya.